Pernahkah kamu berpikir kemana perginya botol plastik setelah kamu buang? Apakah benar plastik bisa didaur ulang? Atau hanya berakhir di tempat pembuangan sampah? Faktanya, tidak semua plastik bisa didaur ulang dengan mudah. Tapi bagaimana sebenarnya proses daur ulang plastik bekerja? Yuk, kita kupas tuntas rahasia di balik kimia daur ulang plastik. Jenis-jenis plastik. Sebelum kita membahas proses daur ulang, kita harus tahu dulu bahwa plastik tidak semuanya sama. Ada 7 kategori plastik yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 1. PET, polyethylene terephthalate. Biasanya ditemukan dalam botol minuman dan bisa didaur ulang dengan baik. 2. HDPE, high density polyethylene. Digunakan untuk botol shampoo, kantong plastik, dan juga bisa didaur ulang. 3. PVC, polyvinyl chloride. Plastik yang sulit didaur ulang dan sering ditemukan dalam pipa atau kabel listrik. 4. LDPE, low density polyethylene. Plastik lunak seperti kantong kresek, biasanya sulit untuk didaur ulang. 5. PP, polypropylene. Digunakan dalam sedotan dan wadah makanan, lebih sulit untuk didaur ulang. 6. PS, polystyrene. Styrofoam sangat sulit didaur ulang dan sering mencemari lingkungan. 7. Other, lainnya, plastik campuran yang biasanya tidak bisa didaur ulang dengan metode biasa. Dari daftar ini, kita bisa melihat bahwa hanya beberapa jenis plastik yang mudah untuk didaur ulang, sementara yang lainnya lebih sulit atau bahkan tidak bisa sama sekali. Bagaimana proses daur ulang plastik? Proses daur ulang plastik sebenarnya cukup panjang dan terdiri dari beberapa tahapan utama. 1. Pengumpulan dan pemilahan plastik bekas dikumpulkan dari rumah, tempat sampah, atau fasilitas daur ulang. Kemudian, plastik ini dipilah berdasarkan jenis dan warnanya. 2. Pembersihan dan pencacahan. Setelah dipilah, plastik dicuci untuk menghilangkan sisa makanan, minyak atau zat lain yang bisa mengganggu proses daur ulang. Setelah itu, plastik dicacah menjadi serpihan kecil agar lebih mudah diproses. 3. Pelelehan dan pencetakan. Ulang plastik yang sudah bersih dan dicacah, kemudian dilelehkan pada suhu tinggi dan dicetak ulang menjadi pelet plastik. Pelet ini nantinya bisa digunakan untuk membuat barang baru seperti botol, pakaian berbahan polyester, atau kemasan lainnya. Tahukah kamu? Plastik PET dari botol bekas bisa diubah menjadi serat kain polyester yang digunakan dalam pakaian olahraga dan jaket. Tantangan dalam daur ulang plastik. Walaupun daur ulang plastik terdengar sederhana, ada banyak tantangan dalam proses ini. Plastik yang kotor atau tercampur. Jika plastik terkontaminasi minyak, makanan, atau bahan lain, maka proses daur ulangnya menjadi lebih sulit dan mahal. Plastik yang tidak bisa didaur ulang. Beberapa jenis plastik seperti PVC atau styrofoam tidak bisa didaur ulang dengan metode biasa dan lebih sering berakhir di tempat pembuangan sampah. Kualitas plastik yang menurun. Setiap kali plastik didaur ulang, struktur molekulnya menjadi lebih lemah. Artinya, plastik tidak bisa didaur ulang selamanya. Pada akhirnya, plastik akan menjadi limbah yang tidak bisa lagi diproses. Alternatif ramah lingkungan untuk plastik. Karena daur ulang plastik memiliki batasannya, banyak ilmuwan mencoba mencari alternatif yang lebih ramah lingkungan, seperti plastik biodegradable. Plastik yang bisa terurai secara alami dalam beberapa bulan hingga tahun. Bioplastik dari tumbuhan. Plastik yang terbuat dari pati jagung atau rumput laut yang lebih mudah terurai. Teknologi daur ulang canggih. Beberapa perusahaan sedang mengembangkan metode daur ulang kimia yang bisa mengubah plastik kembali menjadi bahan baku tanpa menurunkan kualitasnya. Kesimpulan. Jadi, apakah plastik bisa didaur ulang? Jawabannya ya, tapi tidak semua plastik bisa didaur ulang dengan mudah.
Meskipun begitu, daur ulang tetap menjadi langkah penting untuk mengurangi limbah plastik di bumi kita. Sebagai konsumen, kita bisa ikut membantu dengan 1. Menggunakan plastik secara bijak dan mengurangi pemakaian plastik sekali pakai. 2. Memilah sampah plastik sesuai jenisnya sebelum membuangnya. Ketiga, mendukung inovasi plastik ramah lingkungan dengan memilih produk daur ulang. Apa pendapatmu tentang daur ulang plastik? Apakah kamu sudah menerapkan kebiasaan ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari Bisa Kimia.